Di pedalaman Mongolia, seorang perempuan sedang tidur pulas di dalam yurtnya, sementara bayinya ada di dalam pelukannya. Di luar yurt, ramai berkumpul keluarga sang perempuan, semua berbahagia dengan kehadiran sang bayi dan ibunya dapat melahirkan dengan selamat dan sehat. Hari sudah mulai gelap dan ada sebuah bayangan menyelinap di antara yurt sambil mengeluarkan suara terkekeh. Ia memasuki yurt sang perempuan dan merayap pelan. Ketika tiba di hadapan sang perempuan, ia menghujamkan tangannya yang berkuku hitam ke tubuh sang perempuan, sementara tangannya yang lain membekap mulut perempuan itu. Ia memasukkan benda yang ia ambil ke dalam sebuah kantung kain, lalu membawa sang bayi yang masih pulas di dalam pelukannya, lalu kembali menyelinap keluar di kegelapan senja. Ketika keluarga sang perempuan ada yang hendak menengok sang ibu dan bayinya, mereka menemukan sang ibu sudah tewas bersimbah darah, dan bayinya tidak dapat ditemukan. Para kerabat perempuan itu bersama-sama mencari, namun ketika mereka menemukan jejak darah berakhir di sebuah danau kecil, mereka sadar usaha mereka sudah terlambat. Mereka menyesali kecerobohan mereka. Di tempat lain, di sebuah desa di Tajikistan, ada sebuah sosok yang juga bersembunyi di bayang-bayang di antara rumah, sementara terdengar suara tangisan bayi yang baru lahir di salah satu rumah warga. Bayangan ini hendak memasuki rumah itu, namun aroma bawang putih serta rempah-rempah yang digantung di depan pintu menghalangi langkahnya. Dan terdengar lantunan doa-doa yang membuat telinga dan kepalanya sakit. Dan jimat serta tulisan mantra yang tergantung di setiap pojok rumah membuat matanya silau. Ia mendesis dengan keras, dan memutuskan untuk mundur, setidaknya untuk sekarang. Dari dalam kegelapan, sosok itu masih terus mengintai rumah itu, menunggu saat penghuninya lengah. Di sebuah rumah di desa Armenia, seorang tamu sedang mengunjungi seorang ibu muda. Ia tampak membawa hadiah dan tersenyum ramah dan memohon untuk diizinkan menggendong sang bayi. Namun sang ibu yang waspada, tidak segera menyerahkan bayinya. Ia mengulurkan sebuah jimat dan kantung berisi rempah-rempah ke arah sang tamu, yang tersenyum gugup namun tidak berani mengambil benda-benda itu. Tak lama mertua sang perempuan masuk ke dalam ruangan beserta seorang tamu yang memiliki wajah yang serupa dengan tamu pertama. Sang tamu pertama segera mendesis mundur dan melarikan diri. Terlihat wajahnya berubah menjadi wajah tua berkeriput, dengan mata merah yang mengerikan. Sang ibu muda terduduk lemas sambil memeluk bayinya, ia dan bayinya lolos dari bahaya berkat ketelitiannya. Sang ibu mertua mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan memasang jimat serta berjaga di sekeliling rumah. Mereka tidak mau kecolongan lagi dan mendapatkan makhluk itu datang kembali. Di tempat lain, tepatnya di pelosok Rusia, ada sesosok makhluk yang sedang berlari kencang di kegelapan malam, dan sekelompok pria menunggangi kuda mengejarnya dengan cepat. Sosok itu sudah hampir tiba di tepi sebuah sungai, namun ketika ia hendak melompat ke sungai, beberapa suara tembakan senapan bergema di kegelapan malam. Sosok itu jatuh tersungkur di tepi sungai. Para pria yang mengejar mengambil sebuah kantung kain yang disampirkan di pundak makhluk tersebut. Dari dekat, tubuh makhluk itu terlihat bungkuk, dengan rambut panjang dan berantakan, serta memiliki kuku-kuku yang menyerupai cakar hitam. Perlahan tubuh makhluk itu menghilang bagaikan asap, sementara para pria memacu kuda mereka kembali, sambil membawa kantung kain itu. Salah satu dari mereka berkata, "Semoga kita tidak terlambat." Di sebuah desa yang terletak di Gunung Kaukasus, seekor makhluk dengan tubuh bungkuk hendak menyelinap di tengah malam, namun tanpa diduga, seorang imam yang berjaga di dalam rumah itu menghalangi langkahnya. Makhluk itu berdiri tegak, menunjukkan wajah yang menyeramkan, namun tidak menyurutkan langkah sang imam. Sang makhluk menyerang dan sang imam mengelurkan jarum panjang berkilau dari jubahnya.
Ia menusukkan jarum perak itu ke dada sang makhluk, tepat mengenai jantungnya. Makhluk itu melengking keras sebelum tiba-tiba menghilang. Seorang perempuan berwajah pucat keluar dari kamar tidurnya, namun sang imam kembali memerintahkan sang perempuan itu untuk tidur. Sang imam duduk kembali sambil berjaga, mulutnya terus memanjatkan doa. Sementara itu, di suatu senja di sebuah desa di Timur Tengah, seorang perempuan yang sedang hamil muda sedang mengambil air di sumur. Tiba-tiba di belakangnya muncul sesosok makhluk yang menyerupai perempuan tinggi, bertubuh besar, berpakaian serba merah dan berpenampilan mengerikan. Perempuan muda yang sedang hamil itu segera menutup mata dan berteriak meminta tolong. Sementara makhluk tinggi tadi mengarahkan tangannya yang bercakar mengkilat seperti perunggu ke perut perempuan muda itu. Namun cakarnya terpental seperti terkena hantaman logam. Ia mendesis dengan marah, namun terdengar banyak suara berteriak memanggil sang perempuan muda. Makhluk itu segera lari masuk ke gang gelap, tubuhnya yang besar menyusut menjadi menyerupai perempuan yang kurus kering. Ia menyelinap cepat dan segera menghilang dalam kegelapan malam. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Shade Story. Hari ini kita akan membahas sekelompok makhluk yang dikenal sebagai Al dan khususnya mengenai salah satu jenisnya yang paling berbahaya, yaitu Al-Kharisi. Al atau Hal adalah sekumpulan iblis dalam mitologi Asia Tengah dan pegunungan Kaukasus, yang dikenal dari Iran, Rusia, Mongolia, Armenia, Tajikistan sampai Afghanistan. Diduga mitos tentang makhluk ini berasal dari dongeng di Persia dan Armenia. Sebelum menyebar ke seluruh Asia Tengah, makhluk ini bahkan juga dikenal sampai ke Eropa. Al adalah kumpulan iblis yang bertujuan untuk menghalangi manusia berkembang biak. Biasanya mereka mencelakakan perempuan hamil dan perempuan yang baru saja melahirkan, dengan cara mencuri jantung dan paru-paru mereka, membuat mereka lemah. Setelah mencuri jantung dan paru-paru, Al akan berusaha menyeberangi sumber air terdekat yang ia pertama kali temukan, seperti sungai atau danau. Al biasanya tinggal di dalam air, namun mereka menyukai tempat yang kotor dan lembab. Di dekat tempat tinggal manusia, Al bersembunyi di tempat-tempat lembab atau di dalam kandang. Rawa-rawa juga merupakan tempat yang dikukai oleh Al dan tentunya semua tempat ini sebaiknya dihindari oleh para perempuan hamil, anak-anak dan perempuan yang baru melahirkan. Jika Al berhasil menyeberangi sumber air yang pertama ia temukan, korbannya sudah tidak dapat diselamatkan dengan cara apapun. Al juga dapat menghancurkan janin dalam kandungan sehingga mengakibatkan keguguran. Ia juga dapat menukar bayi berusia sekitar 40 hari, sampai berusia 7 bulan dengan iblis kecil yang disebut Im. Iblis ini akan tumbuh menjadi makhluk jahat yang akan membawa kehancuran di komunitas ia berada. Al ada yang jantan dan betina, dikatakan memiliki penampilan yang beragam, tergantung di mana ia muncul, namun biasanya digambarkan mereka memiliki hidung dari tanah liat, mata merah menyala, taring-taring yang panjang yang terbuat dari besi, rambut acak-acakan, cakar dari perunggu, memiliki taring babi hutan, dan menyerupai seorang nenek sihir. Di Asia Tengah ia biasanya digambarkan memiliki tubuh gemuk. Al betina dikatakan memiliki payudara yang kendur menyerupai makhluk legenda Wewe Gombel dari Nusantara. Al betina dikatakan menyampirkan payudaranya di atas salah satu bahunya, sedangkan di bahunya yang lain, ia membawa sebuah kantung kain, di mana ia menyimpan jantung dan paru-paru dari korbannya. Selama Al belum menyeberang sumber air pertama, organ-organ ini konon dapat dikembalikan dan korbannya masih dapat diselamatkan. Di Iran, ada salah jenis Al yang dikenal sebagai Al-Kharisi, atau perempuan merah, berbeda dengan penggambaran Al pada umumnya yang bertubuh gemuk di Asia Tengah. Al-Kharisi memiliki tubuh kurus kering.
Al-Karisi lebih dianggap berbahaya daripada Al lainnya, karena ia tidak hanya mengincar perempuan hamil, perempuan yang baru saja melahirkan, serta janin dan bayi mereka. Al-Karisi juga menyerang kuda dan anak kecil. Dan organ yang ia incar adalah liver atau hati dari sang perempuan hamil. Berbeda dengan kebanyakan Al, yang secara langsung mencuri jantung dan paru-paru pada perempuan hamil, Al-Karisi lebih sering menyerang secara tidak langsung dengan menggunakan kekuatan sihir. Ia tidak menyebabkan luka parah dan kekerasan fisik dengan korban-korbannya, namun serangannya dapat dirasakan dengan kematian mendadak pada bayi, atau penyakit terus-menerus pada ibu hamil dan baru melahirkan, yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan dan akhirnya mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Untuk mencegah Al dan Al-Karisi menyerang, usaha pencegahan dilakukan seperti meletakkan benda-benda yang dapat mengusir para iblis seperti jimat, bawang putih, benda-benda yang terbuat dari logam, buku doa, dan tentunya dengan penjagaan ketat, serta pembacaan doa terus-menerus dari kerabat dan anggota keluarga. Al-Karisi memiliki kekuatan hipnotis atau kemampuan melumpuhkan korbannya, yang kemudian kehilangan kemampuan berbicara, bergerak, atau berteriak. Begitu dia berada di dalam kamar, sang calon korban, meskipun sedang dalam kondisi bangun dan sadar sepenuhnya, tidak dapat memberi isyarat minta tolong, berteriak, melarikan diri, atau melawan. Untuk mencegah kelumpuhan ini, sebaiknya tidak menatap mata sang Al-Karisi, sebelum menusuk jantungnya dengan pasak kayu atau jarum perak. Para perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan juga disarankan menyimpan sebuah senjata tajam di bawah bantal atau di bawah pakaian mereka, yang dapat berbentuk apapun dari belati, pisau dapur, bahkan gunting kecil. Dikatakan Al-Karisi tidak dapat menyerang dan mencuri liver calon korbannya, jika mereka memiliki senjata tajam di tubuhnya. Al-Karisi lebih sering memilih korban yang tidur. Oleh karena itu, harus diupayakan untuk selalu menjaga bayi baru lahir dan ibu yang baru melahirkan untuk tetap terjaga. Setidaknya sampai keluarganya sudah membacakan doa perlindungan dan memasang benda-benda untuk menolak para makhluk halus, iblis dan yang terutama, Al-Karisi yang mengerikan. Bayi yang tenang dan mengantuk, yang sangat diinginkan di tempat-tempat lain, mungkin lebih rentan akan serangan Al-Karisi dibandingkan bayi yang waspada dan terjaga, apalagi mudah menangis. Al-Karisi adalah iblis yang ahli dalam mengubah bentuk. Berbeda dengan Al yang bisa jantan ataupun betina, Al-Karisi selalu berwujud sebagai seorang perempuan, dan biasanya tampil sebagai perempuan besar dan menakutkan berpakaian serba merah. Dia juga muncul sebagai burung, kucing, anjing, atau rubah. Yang paling mengerikan, Al-Karisi dapat mengubah penampilannya sehingga dia menyerupai seseorang yang dikenal oleh korbannya, biasanya anggota keluarga, mendapatkan akses untuk masuk ke rumah. Jika tidak, dia mungkin akan dapat dicegah hanya melalui doa dan jimat. Oleh karena itu, meskipun yang datang adalah orang yang dikenal, tetap tidak boleh membiarkan ibu atau bayi sendirian dengan sang tamu, dan benda-benda penolak Al-Karisi. Menurut legenda, Al-Karisi membutuhkan liver dari perempuan hamil atau yang baru melahirkan untuk memberi makan anak-anaknya, dan seperti halnya dengan legenda Lilith, ia adalah perempuan pertama yang diciptakan untuk Adam. Demikian cerita dan pembahasan kita pada kali ini, mengenai makhluk Al dan Al-Karisi. Jangan lupa klik subscribe untuk yang belum mengikuti Shed Story dan saksikan video-video lainnya dari kami. Dan untuk yang menyukai video ini, jangan lupa klik like dan share. Terima kasih sudah menyaksikan Shed Story. Sampai jumpa di video selanjutnya.